Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini ya Bu, Bu hari ini mau melaksanakan kegiatan di dengan menggunakan modul cerita ya. Nah, saya di sini sebagai supervisor Ibu nih. Nah, dan itu sebagai coach. Betul kan? Ya betul Pak, jadi hari ini saya akan melakukan praktik coaching dengan model kita. Oke Bu, kamu sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu dengan Ibu ini. Terkait kegiatan seperti Ibu. Saya mau tahu nih, Ibu sebagai coach, kira-kira target apa yang mau dicapai pada kegiatan coaching kali ini? Saya ada memikirkan target Pak, jadi pertama menggali informasi tujuan utama dari coaching, yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, yang ketiga rencana aktif yang dilaksanakan oleh coaching, yang keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan dilakukan oleh coaching. Oke, baik Bu. Nah, saya ingin bertanya lagi Bu nih. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang paling ingin Ibu tingkatkan itu di bagian mana Bu yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu menggali potensi dari diri coach Pak, membuat solusi atas permasalahan coach itu sendiri. Jadi saya ingin membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach sehingga mereka dapat menunjukkan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi selanjutnya gini Bu. Nah, ini kan tadi terkait coachingnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kompetensi dari sisi Ibu sebagai coachnya, apa yang ingin juga dikembangkan? Saya ingin mengembangkan tentang menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memperdayakan coach Pak. Oke, luar biasa ini. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai pada kehadiran kali ini. Nah, kemudian Bu, lalu indikator pencapaian apa yang Ibu gunakan pada kegiatan coaching kali ini? Indikator pencapaian yang saya inginkan, Bapak itu adalah coaching mampu mencari solusi atas permasalahan sendiri, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ya pada kegiatan coaching kali ini harapan kompetensi yang dicapai atau dikembangkan ini tercapai semuanya Bu. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Apa bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Saya Kenapa Pak? Memang kalau saya perhatikan ya, tadi Bapak sedikit teriak dulu dan agak kesal. saya kurang baik karena sedikit ada pikiran kira-kira berapa punya waktu ya sekarang. Ada Pak, kebetulan saya hari ini menyampaikan diri Bapak. Kalau begitu boleh tidak Bu lama saya mau curhat sama Ibu, tapi curhatnya mungkin agak lama itu. Tidak apa-apa Pak, silakan aja. Jadi pikirannya saya ada yang terganggu apa ya Pak? Tapi saya sedikit bingung Ibu ya, saya mau memulainya dari mana gitu. Mulai saja dari apa yang mau Bapak ceritakan, silahkan Pak. Yang mengganggu pikiran Bapak itu apa? Jadi ya, jadi saya sedikit frustasi karena beberapa wali kelas tampak tidak peduli dengan kondisi kelas yang mereka tangani. Lalu bagaimana Pak bisa ceritakan lebih rinci bagaimana permasalahan yang terjadi? Jadi gitu ya. Jadi di kelas-kelas yang ada itu ya kami ada sekitar 38 kelas gitu. Jadi sebagian kelas itu kelasnya masih berantakan dulu, di mana meja dan kursinya rusak. Sebenarnya Ibu kalau seandainya kursi atau meja baru rusak, kemudian si wali kelas melaporkan ke tim satgas gitu ya, masih bisa diperbaiki, jadi masih bisa dipakai, tidak sampai rusak seperti yang saya buktikan sekarang seperti itu. Kemudian juga masalah kipas angin gitu ya, harusnya menurut saya itu ya wali kelas sering-sering lah mengingatkan ke siswa
sebelum pulang sekolah akhirnya dimatikan. Tapi pada kenyataannya sangat sering Bu, kami jumpai pulang sekolah jam 5 sore Bu, siswa tidak mematikan pipa. Tentunya akibatnya pipa tidak rusak. Kemudian juga belum lagi masalah kebersihan, seperti kaca-kaca yang buram. Kalau buram kan artinya hilang, termasuk dari laba-laba, laba-laba yang tidak lagi. Ada juga berapa kelas saya lihat itu pada masyarakat ini. Padahal rasanya tidak berapa lama kemarin kita setengah tahun sudah kami chat. Sekarang sudah mulai ditambah lagi masalah suasana halaman ya, lingkungan kelas yang biasa ya seperti acuh lah. Wali kelas terhadap kondisi itu yang membuat saya frustasi. Berarti yang Bapak ceritakan ya, banyak masalahnya. Jadi tujuan kita studi kira-kira ada dari tujuan kata ini apa Pak? Jadi Ibu, saya ingin curhat ya ini sama ingin menemukan solusi agar kelas atau lebih tepatnya agar wali kelas lebih peduli, kemudian lebih bertanggung jawab atas kondisi kelas yang mereka tangani. Nah, menurut saya, jika wali kelas peduli, nanti kelas pasti akan nyaman itu kegiatan belajar virtual. Oke, baik Bapak. Semoga dari obrolan kita ini dapat menemukan solusi dari masalah ketidaknyamanan suasana kelas di Bapak yang hadapi. Lalu menurut Bapak, mengapa wali kelas itu sangat peduli dengan lingkungan kondisi kelas Bapak? Kalau saya ya, mereka terlalu fokus terhadap dunia akademik. Jadi mereka merasa beban mengajar sudah terlalu berat, sehingga mereka kurang menyadari bahwasanya kondisi kelas juga tentunya sangat mempengaruhi kan suasana belajar. Ini Bapak bisa Bapak ceritakan lebih lanjut tidak bagaimana kesempatan yang Bapak miliki untuk memperbaiki situasi ini? saat ini mungkin saya punya kesempatan untuk mengadakan pertemuan dari wali kelas masalah untuk membahas masalah yang saya ceritakan tadi gitu ya. Kemudian saya juga merasa cukup didukung oleh kepala sekolah ya, untuk memperbaiki fasilitas yang ada di sekolah terutama di kelas-kelas. Bapak dari permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, jika ada salah satu sampai tersebut menurut Bapak, posisinya sekarang berada di mana ya Pak? Tidak angkat ya. Jadi saya merasa suasananya sudah mulai menunjukkan adanya kesadaran, tetapi aksi nyata dalam membuat kondisi kelas yang baik yang ada. Mungkin sudah dari kadang berarti sudah berada lebih daripada di tengah-tengah ya Pak. Mungkin jadi bagaimana kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan ini Pak? Ya, ini kebetulan saya sebagai wakil lama ya. Jadi pertama saya sangat memahami fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian saya mengerti betul ya pentingnya menjaga lingkungan belajar yang baik. Kemudian selain itu juga kekuatan yang saya miliki, saya cukup akrab dengan wali kelas ya, wali kelas. Jadi dengan keakraban ini saya rasa saya akan mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Menurut saya itu tidak Bapak biasa Bapak bahwa komunikasi kekuatan
sebagai aspek kekhawatiran dari Pak. Jadi menurut Bapak ya, peluang apa yang dapat Bapak ambil untuk mendorong lebih lanjut agar kepada pengelolaan itu terhadap dirinya? Mungkin nantinya saya akan mengajak para wali kelas tersebut melakukan diskusi bersama, kemudian mencari solusi bersama, ya. Selain itu juga tentunya saya akan memanfaatkan dukungan dari kepala sekolah agar keinginan saya tersebut lebih kuat. Baiklah Bapak, dari rencana tadi, kira-kira langkah konkret apa yang Bapak bisa ambil untuk mewujudkan rencana Bapak? Rencananya saya akan mengadakan ya bentuk pertemuan antar wali kelas dengan poin tadi membahas pentingnya kita untuk menjaga kebersihan. Kemudian pada kesempatan tersebut juga saya akan menerima masukan-masukan dari wali kelas serta mencari solusi bersama-sama. Mungkin itu Bu. Jadi saya bagaimana prosesnya supaya semua yang ada merasa terlibat. Bagus Bapak, penyampaian Bapak tadi sudah lihat bagaimana cara yang ingin Bapak lanjutkan. Tapi bagaimana tentang poin-poin yang ingin Bapak sampaikan nanti dalam pertemuan tersebut? Oke, tapi saya akan mencoba memaparkan materi terkait bagaimana kondisi kelas yang bersih dan nyaman bisa mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa. Selain itu, saya juga mengajak mereka untuk bertanggung jawab lebih pada lingkungan di kelas, gitu ya. Kemudian tentunya juga mengingatkan para wali kelas supaya tidak hanya terfokus pada aspek akademik saja. Oke, Bapak sudah melakukan nanti untuk melakukan pertemuan, kami sudah menjelaskan poin-poin yang disampaikan pertemuan. Nah, selanjutnya, langkah lebih lanjut setelah pertemuan ini kira-kira apa ya Pak? Kemudian nanti tentunya saya mencoba membuat kelompok kecil antar wali kelas yang terdiri dari beberapa wali kelas ya. Nanti mereka akan bertanggung jawab untuk memantau kondisi kelas secara berkala. Kemudian di dalam kelompok itu mereka bisa berbagi ide ya terkait tentang bagaimana memperbaiki lingkungan belajar seperti yang kita harapkan tadi. Saya sih itu akan terlihat sangat luar biasa Bapak. Tapi bagaimana, menurut Bapak bagaimana cara memastikan ini menjadi sebuah solusi nyata, bukan hanya solusi sementara Pak? Nanti saya akan menetapkan pertemuan rutin ya setiap bulan untuk mengevaluasi progres dan termasuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kiranya nanti akan terjadi. Baik Bapak, berarti dalam kegiatan itu, pertemuan itu, atau itu Bapak menemukan seseorang atau orang lain dalam kegiatan. Menurut Bapak, siapa yang dapat membantu untuk mewujudkan rencana ini Pak? Ya, tentunya yang pertama wali kelas gitu ya. Kemudian yang agak kegiatan saya ini dapat kekuatan, tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah. Bapak kira-kira Bapak targetnya untuk dilaksanakan, sudah dapat melihat perubahan nyatanya? Mungkin harus segera akan saya laksanakan dengan target evaluasi setelah 2 bulan. Jadi dalam waktu itu saya berharap ya dalam waktu 2 bulan saya berharap sudah ada perubahan dalam kebersihan dan perawatan kelas. Ya, menurut saya yang Bapak lakukan itu sudah sangat realistis. Bapak sudah memudahkan dengan sangat baik langkah-langkahnya. Apakah Bapak sudah merasa siap untuk memulai rencana ini? Siap, Bu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Saya merasa setelah bercerita dengan lama sudah muncul
kesiapan yang luar biasa untuk saya merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Bapak memang hebat dari rencana Bapak sungguh luar biasa. Bapak kita semangat ya Pak untuk melakukan yang terbaik. Alhamdulillah Bu, cara bahasanya sudah sama saja ini ya. Setelah saya berkomunikasi dengan Ibu. Sekali lagi saya Ibu terima kasih sama Bu Rama. Kemudian saya juga pamit gitu ya. Nanti 30 menit lagi saya mau mengajar lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Rama. Sama-sama Pak, silakan kembali. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Jadi setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan sudah mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan dan melaksanakan sesuatu di saya Bu. Yang saya lakukan selama proses coaching tadi, saya sudah menjadi aktif ya Pak. Lalu saya dapat menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi gini, bolehkah saya Ibu menyampaikan mungkin sedikit saran atau apapun terkait kegiatan coaching Ibu tadi? Ya, silakan Pak. Oke Bu. Menurut saya secara keseluruhan ya Bu, kegiatan proses coaching Ibu tadi berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan tujuh sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, kompetensi apalagi yang ingin Ibu angkat ke depannya nantinya? Selain mendengarkan baik ya, mendengarkan secara penuh. Saya ingin membuat pertanyaan berbobot, kemudian berlaku dengan memperlihatkan konsep. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya nanti, kapan akan melakukan percakapan dengan refleksi diri ya, Bu, terkait kompetensi Ibu nanti ke depannya? Jadi bulan depan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan kemudian untuk melakukan kegiatan percakapan kita kali ini. Nah, oke, sampai bertemu lagi ya Bu bulan depan terkait kegiatan tertentu dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Sama-sama Ibu.